Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal arba'una, dan makalah yang ke-8 dan 40, yakni makalah ke-48. An Wahb bin Munabbah, ada yang membaca Munabbah, ada yang membaca Munabbih, dari Wahab bin Munabbih Al-Yamani, yakni orang Yaman, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Maktubun fi Taurat, tercatat di dalam kitab Taurat. Al-harisu faqirun wa in kana malikat dunya, wal muti'u lillahi ta'ala muta'un lin-nasi wa in kana mamlukan, wal qani'u ghaniyyun wa in kana jami'an. Al-harisu, taman itu, fakirun, fakir, melarang. Taman itu apa? Ay at-talibu li syai'in bijtihadin fi isabatihi faqidun lima yahtaju ilaihi, yaitu at-talibu, orang yang mencari, li syai'in, untuk sesuatu, bijtihadin, dengan sungguh-sungguh, fi isabatihi, di dalam mendapatkannya, faqidun, maka orang itu kekurangan atau kehilangan lima dari apa-apa yahtaju, yang dia butuh ilaihi, kepada syai'un. Wa in kana, dan sekalipun ada, dan meskipun ada orang itu malikat dunia, memiliki dunia, ayat malikun ma bainas samai wal ardi, yakni menguasai dunia, ma apa bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi, minal amni'ati, dari kekayaan, wal jawahiri, dan jawhar, mutiara atau permata, wal muti'u lillahi ta'ala, dan orang yang taat kepada Allah Ta'ala, muta'un lin-nasi, akan diikuti bagi orang-orang, wa in kana, dan sekalipun ada al-muti'u, orang yang taat itu, mamlukan, sebagai budak, ay abdan lin-nasi, yakni budak bagi banyak orang. Wal qani'u, dan orang yang qana'ah. Apa itu qana'ah? Ay as-sakinul qalbi inda adamil ma'rufati wa ridha bi ismatillahi ta'ala, yaitu orang yang memiliki ketenangan hati inda adamil ma'rufati, di saat ketiadaan yang dicari, di saat yang dicari itu tidak ditemukan. Wa ridha, dan dia ridha bi ismatillahi ta'ala, atas bagian yang Allah Ta'ala berikan. Orang qana'ah itu ghaniyun kaya, wa in kana, dan meskipun ada itu orang qana'ah, jai'an, dalam keadaan lapar, harabat, marah, kabur, imra'atun, seorang perempuan, asyiratun, yang menjadi tawanan bagi orang kafir, min biladil kufri, dari negeri orang kafir, wa masyad, dan dia berjalan mi'atai arsahin, sejauh 200 arsah. Lam takul, dia tidak makan syai'an, sesuatu. Fasu'ilat, kemudian dia ditanya, kaifa qawiyan, bagaimana bisa kuat, alal masyi, atas perjalanan yang jauh, bila aklik, dengan tanpa makan.
Faqalat, maka berkata itu perempuan, kullama ju'tu, ketika aku haus atau ketika aku lapar, qara'tu, aku membaca qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad, tentu sampai akhir ayat, salasa marratin, sebanyak 3 kali, fa ashbahu, lalu aku menjadi kenyang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini mutiara nasihat dari Imam Wahab bin Munabbih. Imam Wahab bin Munabbih ini sebelum Islam dia orang Yahudi, tinggalnya di negeri Yaman. Di saat Rasulullah masih ada, beliau belum masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, beliau baru masuk Islam. Maka tidak digolongkan sahabat, karena sekalipun ketemu dengan Rasulullah, saat ketemu belum masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Rasulullah sudah. Beliau orang Yaman. Di negeri Yaman itu dulu-dulunya banyak keturunan orang-orang Yahudi. Nah, karena beliau itu bekas orang Yahudi, maka beliau banyak memiliki kisah-kisah yang ada dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Karena memang beliau tadinya orang Yahudi. Oleh karena itu, ketika zaman Rasulullah, sahabat pada bertanya tentang kitab Taurat dan kitab Injil, bagaimana ya Rasulullah terhadap kitab Taurat dan kitab Injil? Kata Rasulullah, la tusaddiqu kullu wa la tukadzibu kullu. Terhadap kitab Taurat jangan kau benarkan semua, dan juga jangan kau dustakan semua. Jangan dibenarkan seluruhnya dan jangan didustakan seluruhnya. Karena apa? Karena di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil ada penggalan-penggalan kalimat yang itu masih orisinil sebagai firman Allah. Dan termasuk di antaranya di dalam kitab Taurat yang itu bagian dari firman Allah, ada 3 nasihat. Ada 3 nasihat yang sampai kepada kita. Pertama adalah orang tamat, yang kedua orang taat, yang ketiga orang yang qanaah. Dan tinggal kita ini ada pada posisi yang mana? Pada posisi orang tamat atau posisi orang taat serta qanaah. Orang tamat itu sekalipun kenyataannya kaya, pada dasarnya dia melarang, karena masih membutuhkan sesuatu yang belum dia peroleh. Ada kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu istrinya 99. Banyak apa sendiri? Zaman dulu istri 99 sendiri. Lalu panglima tingginya, pangtinya, atau apa namanya, menhannya, menteri pertahanannya, itu istrinya cantik. Ketika menteri pertahanannya datang ke Nabi Daud ngajak istrinya, dalam benak Nabi Daud, istri saya sudah matang, tapi belum ada nih yang kayak begini. Begitu kira-kira. Akhirnya kata Nabi Daud, ya sudah, kamu panglima tinggi, saya suruh berangkat perang di negeri yang jauh. Nanti kalau kamu gak pulang, istrimu saya nikah. Ya, udah punya 99, masih pingin
punya orang lain yang cuma satu. Akhirnya Allah mendatangkan dua orang yang berantem. Dua orang berantem ini tahu-tahu sudah ada di istana Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang nabi, seorang raja. Jadi kerajaannya steril. Sulit orang bisa masuk ke istana raja. Apalagi masuk ke kamar Nabi Daud, tak semua pun ada yang berani, tidak boleh masuk ke satu kamar. Ketika dua orang datang ke hadapan Nabi Daud, dari mana datangnya kan tahu sudah ada di dalam istana raja. Kata yang satu, wahai Nabi Daud, saya punya kambing satu. Ini teman saya punya kambing 99. Kata teman saya yang kambingnya 99, udah daripada kamu repot-repot ngurusin kambing satu, kasih aja saya, biar kambing saya dapat 100. Udah kamu gak repot-repot ngurusin satu kambing. Wahai Nabi Daud, ini orang teman saya adil apa enggak? Dia udah punya kambing 99, masih pengen kemilikan kambing saya yang satu. Kata Nabi Daud, wah itu gak adil. Gak adil. Orang punya satu, teman punya 99, masih mau diminta. Oh begitu wahai Nabi Daud, berarti tidak adil. Sudah, berarti kambing saya gak boleh diambil oleh teman saya yang kambingnya ada 99. Sudah selesai ditentukan seperti itu, udah menghilang dua orang. Ternyata dua orang itu adalah malaikat yang sedang ngajarin Nabi Daud. Spontan Nabi Daud tersebut bertaubat kepada Allah karena ternyata masih ada dalam dirinya sifat berkeinginan memiliki milik orang lain. Dan biasanya begitu, kita dalam hidup begitu. Kita punya barang 5 atau 10, kemudian kita lihat barang orang lain bagus, ditawar sama kita, mau dijual lagi barang milik ini. Kamu udah punya banyak, masih mau beli punya saya? Enggak, saya belum punya yang kaya punya kamu. Biasanya kayak gitu. Misalnya orang bermenang cincin, di rumahnya sudah ada sekotak, mungkin 20 atau 30 biji. Tapi lihat ada cincin lain kelihatan bagus, kata dia, nah ini saya belum punya, saya masih ingin yang ini. Akhirnya dibeli lagi. Nah itu berarti ada tak sifat seperti itu di diri kita? Ada. Kalau ada berarti di diri kita ini ada sifat-sifat taman. Nah sifat taman itu menandakan larang. Kenapa? Karena tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah. Tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah, sebab masih merasa kurang. Sampai kata Rasulullah, manusia hidup itu tidak akan ada puas-puasnya hatta yarfa'u minat turab, sehingga mulutnya disumpel tanah. Kalau mulutnya belum disumpel tanah, orang hidup itu bawaannya masih ada yang kurang. Apa itu maksudnya mulut disumpel tanah? Kalau kita sudah meninggal, dibawa ke liang lahat, ditempelkan di liang lahat, mulut kita nempel tuh di dinding liang lahat dengan disumpel tanah. Selama belum seperti itu, manusia pada dasarnya masih punya keinginan, ada keinginan yang belum terpenuhi. Karena itu kalau kita mengejar keinginan yang belum terpenuhi dengan keinginan yang bijtihadin fi isobati, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatinya,
berarti seolah-olah dia masih berhajat kepadanya, masih butuh. Padahal kalau sudah didapat biasa-biasa saja. Kita beli sepeda motor, pada zamannya motor kita paling bagus. Begitu sudah melewati setahun, 2 tahun, 3 tahun, pada saat kita beli motor itu masih bagus, masih baru, semangat benar kita terawat. Namanya juga motor baru, kelas lulus. Tapi ketika lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, masih rasus, udah biasa, kehujanan ya biarin aja. Coba kalau baru beli, begitu kehujanan sampai rumah, keluarin selang, semprot. Karena itu, man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia jadi hamba. Tapi kalau cintanya itu mulai luntur, ya biasa-biasa. Pokoknya yang penting bisa dinaikin, ya. Sehat. Kalau misalnya businya kotor, nanti akan busi. Perawatannya sudah tidak seperti lalu. Begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun muncul model yang baru, semangat lagi. Wah, ini kayaknya model yang baru, potongan model yang bagus, ya. Kemudian lampu setnya cakep, terus berupaya ini membeli pendapat dia. Kalau sudah didapat awal-awal seperti yang dulu, dirawat terus, lama-lama udah biasa. Nah itulah kita manusia seperti ini. Ini kita bicara benda, barang, nggak bicara orang perempuan. Kalau bicara orang perempuan, istri, ya, dulu masih muda disayang-sayang, ya. Begitu sudah tuaan dikit, ya, kesandung, ya, kamu kemana? Dulu istrinya kesandung, kenapa sayang? Hati-hati dong, gitu, ya. Begitu sudah lama jadi istrinya kesandung, ya Allah Pak, ini kesandung nih, saya membuatnya soplak, makanya Pak, itu nggak boleh gitu. Ya. Kalau istri beda dengan benda, kudu disayang. Makin tua makin disayang. Kenapa? Karena makin tua makin antik. Ya, makin tua makin antik. Ya, kita tahu perempuan punya bisa lewat perempuan. Sama loh, orang laki juga begitu. Ya. Dulu masih muda kan, ya. Enak dilayani, gampang. Ya. Begitu semakin tua, ya, semakin macam-macam permintaannya, modelnya. Makanya kadang-kadang orang udah pada tua-tua pada berantem, padahal yang berantem sesuatu yang tidak jelas. Nah, kembali ke keterangan ini. Jadi siapa yang nafsu ingin menguasai, ingin memiliki sesuatu yang belum diperoleh, kalau keinginannya berlebihan, maka dia sesungguhnya adalah orang fakir, orang tua. Padahal kalau dia mau menahan diri, umpamanya tadi sepeda motor, wah model baru ini harus dicatat. Tapi kalau kemudian dipikirkan, alah tak biasa, ya, rodanya bulat, ya, jalannya sama, ya, yang penting yang ada kita aman. Akan berpikir seperti ini daripada nambah lagi dengan biaya yang besar, kemudian membatirkan yang lain. Nah, itu berarti sudah bisa meninggalkan sifat tamak. Sifat tamak yang berlebihan, bahasa Arabnya al-hirsu. Al-hirsu di atas tamak yang sesungguhnya. Jadi orang punya keinginan yang berlebihan. Pokoknya harus didapat dengan cara apapun. Kalau sudah seperti itu, berarti dia sesungguhnya
seluruhnya masuk dalam kategori melarat, sekalipun dia punya kekayaan yang banyak, karena dalam dirinya masih ada rasa kekurangan. Ya, apalagi model orang laki kemana-mana bawa duit. Ada orang jualan apa, orang laki bawa duit. Kalau sudah berhenti lihat, itu biasanya nggak bisa ngerem. Ini musimnya mau lebaran haji, mau potong hewan kurban, di rumah boroknya udah 7. Ada orang udah saling borok, dagang borok, catat-catat lagi. Bagaimana Pak Berita? Wah, yang ini belum punya yang model begini. Akhirnya dibeli. Sudah sampai di rumah, dikumpulin doang. Banyak, tapi kemudian tidak terawat dengan baik. Akan lebih bagus punya 2 atau 3, tapi terawat dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan kapan saja. Apalagi urusan pisau potong itu kan biasanya fungsinya setahun sekali. Di saat lebaran haji, kalau sudah nggak dipakai ya sudah disimpan. Kalau tidak bisa merawat dengan baik, apalagi macam pisau bolong dan sebagainya, kalah. Kalau sudah kalah kan jadi besi juga. Itu yang pertama, nasihat yang sampai kepada kita. Berarti mengajarkan kepada kita hidup jangan tamak. Kalaupun kita merasa belum punya yang itu, sementara kalaupun kemudian dimiliki kurang manfaat bagi kita, maka sebaiknya kita nahan diri, lalu kemudian kita tidak mengambil atau membeli barang yang baru yang kurang manfaat bagi kita. Kalau orang perempuan biasanya pakaian, orang perempuan biasanya pakaian. Berangkat ke kenapa? Ya, yang dituju dari rumah pakaian model seperti punya temannya. Udah cek satu, enggak sama nggak beli yang lain, punya yang satu aja. Begitu sampai di pasar, lihat yang ini cakep, lihat yang ini cakep, yang ini pingin, yang ini pingin. Ya, niatnya beli satu, belinya 3. Ya. Masih ada yang disasar satu, ya, yang diarepin. Cuma duitnya udah kurang, mau pinjam punya teman, nggak ada lagi. Ambil ditanggain Pak, ini pasar belum apa ya? Los berapa nih? Nomor tokonya, ya, nomor berapa? Merek tokonya? Biarin nanti besok berangkat lagi ke tamu. Begitu ya Bu? Iya, betul. Biasanya pakaian baju. Makanya Bapak boleh lihat. Di rumah di lemari baju banyak kan punya siapa? Punya bapak, punya ibu. Nah, punya ibu. Kerudung bapak kecil lah. Aduh, ya paling banter 2 atau 3. Ya disebut dia kecil. Orang perempuan kerudungnya berapa? Kakak itu. Sedang banyak kan siapa? Orang perempuan lagi. Itu memang begitu. Nanti kalau sudah beli, sekiranya dibawa pulang langsung itu suaminya bakal ngomong. Itu kalau pulang nanti dititipin pekerja dulu. Titip dulu ya, bisa bawa pulang satu. Atau bapaknya lihat. Ya udah, gitu ya. Dan besok lusa baru diambil. Ini bukan pengalaman pribadi kita. Tapi biasanya begitu. Kalau saya orang rumah kalau mau beli pakaian yang baru, ya, turunkan yang di lemari, ya, turunkan yang di lemari, ya, dilipat, ya, digosok yang rapi, dilipat, yang bagus, dibungkus, kasih orang lain. Ya. Cuman lagi-lagi orang perempuan yang kata sudah ngerti begitu, ya, kalau dari lemari dikeluarin, digelar, itu keluar kalimat. Sayang saya
yang masih sama, masa dikasih orang. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya ditumpuk lagi, tanpa diberikan pada orang lain sehingga tidak. Nah yang begini ini masuk pada kategori al-haris, yang sama. Masih pingin lagi. Kita perlu sabar. Yang kedua, wal muti'u lillahi ta'ala tu'a'u linnas. Orang yang taat kepada Allah, dia akan digandrungi oleh orang-orang, akan ditaati, diikuti oleh orang lain. Dalam artian orang lain yang mengikuti adalah orang lain yang ingin pula memiliki ketaatan. Sekalipun orang itu akan seorang hamba sahaya atau seorang orang biasa. Orang ini bekerja kasar, atau kuli, atau karyawan, tapi dia orang taat, orang ahli ibadah. Ketika dia semangat ibadahnya itu bagus, maka akan dicontoh oleh orang-orang sekitarnya, yang orang sekitarnya itu memiliki keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Akhirnya apa? Dia sekalipun tidak mendakwahkan lewat lisan tentang kebaikan kepada orang lain, tapi dia mendakwahkan lewat hal, lewat perilaku. Orang ini bukan orang kaya, orang miskin, orang biasa, tapi tutur katanya baik, bahasanya bagus, akhlaknya mulia, ibadahnya bisa dicontoh. Nah, sekalipun orang rendahan, orang biasa, orang lain akan mencontoh melihat. Apalagi kemudian orang ini punya anak-anaknya pada taat, itu kadang-kadang menjadi bahasa tetangga-tetangganya. Lihat dong, contoh tuh, Pak itu, Bu itu, biar kata hidupnya sederhana tuh pada ibadah, mau anaknya pada taat, mau pada patuh orang tua, gak ada yang lama sama orang tua, kuliah. Nah itu namanya al-muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas. Orang yang taat kepada Allah, dia akan ditaati oleh orang-orang sekitar. Orang baik, ketika dia berbuat baik, lalu kemudian kebaikannya itu dicintai oleh Allah. Di keterangan yang lain disampaikan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil para malaikat. Wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah bahwa aku mencintai si fulan. Karena itu cintailah dia oleh kami. Nah, malaikat-malaikat mencintai si fulan ini karena akhlaknya yang baik, karena ketaatannya yang sempurna. Lalu kemudian ketika malaikat-malaikat mencintai orang ini sebab ketaatannya kepada Allah, maka malaikat menggerakkan hati orang-orang yang dekat kepadanya untuk mencintai kepadanya. Karena itu orang taat dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, hati orang-orang sekitarnya digerakkan supaya kemudian cinta kepada. Begitu pula sebaliknya, orang yang dibenci oleh Allah karena akhlaknya yang buruk atau karena kelakuannya yang tidak baik, maka Allah memanggil para malaikat, malaikat-malaikatku, ketahuilah bahwa aku benci pada semuanya. Maka malaikat pun ikut benci. Ketika malaikat itu turun, gerakan hati orang-orang sekitarnya menjadi benci kepada orang itu dengan sebab dia telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh orang-orang sekitar kita, kita hendaknya menjadi orang-orang yang taat kepada orang yang patuh, orang yang taat, orang yang baik, baik itu lewat ibadahnya, lewat akhlaknya, maka akan dicintai oleh orang-orang sekitar. Nah, kadang-kadang di kehidupan masyarakat ini orang baik pada tatanan ibadah,
tapi tidak baik pada tataran akhlak. Ibadahnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Ada yang begitu. Dia sudah ibadah haji, bahkan boleh jadi ibadah hajinya sudah 3 kali 4 kali. Umrohnya tiap tahun. Kemudian atributnya itu menampakkan orang yang nakal. Pakaiannya gamis atau baju sarungnya serba putih, pecinya putih, ugel-ugel putih misalnya. Tapi akhlak terhadap orang lain tidak bagus. Maka yang seperti ini tidak akan dicontoh oleh orang-orang sekitar. Contohnya siapa? Contohnya Haji Muhyiddin di film Tukang Bubur Naik Haji. Masih ada? Iya. Haji Muhyiddin di film Tukang Bubur Naik Haji. Masya Allah, itu orang. Dia punya kontrakan banyak. Orang telah seharian yang banyak kontrakan udah dimaki-maki olehnya, udah dibinatang-binatangi. Masya Allah. Nah, itu berarti baik pada tataran ibadah, tapi tidak baik pada tataran akhlak. Padahal akhlak hari-hari kita adalah cerminan dari ibadah kita. Ada pula orang sebaliknya, baik pada tataran akhlak dan perilaku, tapi tidak baik pada urusan ibadah. Orang ini sama orang lain, Masya Allah, ramahnya, hormatnya luar biasa. Ya. Sampai ketemu itu ya, sampai ngomongnya iya itu panjang kalimatnya. Gini, berarti tidak budi. Misalnya seperti ini. Sosialnya bagus, senang berbagi kepada orang lain. Dia punya harta, tetangganya dibagi, orang miskin dibagi. Tapi sayang pada tingkatan kepada Allah tidak baik. Enggak sholat, enggak ibadah, padahal akhlaknya baik. Pilih mana ini? Pilih yang pertama atau yang kedua? Enggak pilih semua. Pilihnya adalah yang ibadahnya baik, yang akhlaknya baik. Nah, kalau ada orang seperti itu biasanya prinsipnya begini. Alah, urusan ibadah mau urusan kita sama Allah. Yang penting kita baik sama orang lain juga pasti baik orang sama kita. Padahal kebaikan kita itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, sesama makhluk. Itu yang sempurna. Nah, maka yang dimaksud pada kalimat ini yang disampaikan oleh Imam Wahab bin Munabbih yang terambil dari kitab Taurat adalah orang yang taat kepada Allah, artinya baik pada tingkatannya kepada Allah dan baik pada tingkatan sesama manusia, maka dia akan diikuti oleh orang lain sekalipun dia berangkat dari orang rendahan. Karena akhlak ini, adab ini harus didahulukan. Ya. Orang ilmunya tinggi, tapi adabnya nggak ada. Orang tidak akan hormat. Orang kaya, adabnya nggak ada, orang nggak akan hormat. Hormatnya karena terpaksa. Sesungguhnya hatinya rokok. Tapi orang ilmunya cetek, ilmunya rendah, dia bukan orang kaya, tapi akhlaknya tinggi, akhlaknya bagus, orang akan hormat kepada. Maka al-adab muqaddamun al-ilm. Adab, akhlak, tata krama harus didahulukan sekalipun terhadap ilmu. Ada tata krama. Kita tukang ngaji, tapi kelakuan kita tidak bagus kata orang. Daripada ngaji, kelakuan itu bagus. Jadi penghormatan orang lain akan kurang. Bagi orang perempuan biasa ngaji sorong mari,
harinya seminggu 7 hari, ngajinya bisa 12 kali, karena sehari bisa 2 kali 3 kali ngaji. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menata akhlak, orang tidak akan hormat. Nanti gambarannya seperti bebek. Bebek itu binatang yang identik dengan air. Bebek itu senangnya adanya di air. Tapi bebek kalau kita tangkap, kita cium, wangi apa amis? Amis. Padahal dia mandi dulu di air. Tapi kenapa amis? Karena bebek tidak bisa jaga akhlak, tidak bisa jaga mulut. Pernah nggak lihat bebek ini? Bebek kemana-mana ya begitu. Jadi orang biar kata sudah ada di posisi tempat-tempat yang baik, tapi kalau akhlaknya belum baik, bisa jadi hidupnya kayak itu. Nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, hiduplah qanaah. Qanaah itu nerima wandul, nerima bagian yang telah diberikan oleh Allah, dengan qanaah. Nah, sifat qanaah itu as-sakinul qalbi inda adamil ma'lufati wa ridha bi ismatillah ta'ala. Orang itu hatinya tenang sekalipun ada sesuatu yang belum terpenuhi. Sekalipun ada sesuatu yang belum terpenuhi, tapi hatinya melonggar-longgar aja. Ada kebutuhan yang harusnya terpenuhi, tapi belum bisa memenuhi karena dari segi materi tidak cukup. Kata dia, ya sudah, kalau belum ada yang mau diapain lah. Mungkin besok atau lusa akan bisa diselesaikan. Itu namanya qanaah. Manfaatkan aja yang ada, manfaatkan yang ada, jangan nyari yang tidak. Punyanya pisau tumpul, ya kita asah, kita rapiin, ya nggak bagus-bagus sedikit nggak apa-apa, yang penting masih bisa manfaat. Pengennya sih ada pisau yang tajam, yang bermerek, yang bagus. Tapi kalau memang belum bisa memenuhi, ya biar manfaatin aja yang ada pada diri kita. Itu namanya sifat qanaah. Menerima bagian yang sudah ada pada diri. Kemudian yang kedua, wa ridha bi qismatillah ta'ala. Ridha atas bagian yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka orang-orang yang seperti ini itu disebutkan oleh Rasulullah al-faqir, orang melarat tapi taat kepada Allah dan dia tidak meminta-minta kepada orang lain, padahal dia punya keluarga, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hidupnya susah, tapi dia menutupi kesusahannya, dia tetap taat ibadah kepada Allah dan tidak pernah meminta-minta kepada orang lain, kecuali orang lain ngasih ya diterima, nggak ngasih ya sudah. Padahal dia dzurriyyah, memiliki keluarga, memiliki rumah tangga. Orang-orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya qanaah. Orang yang qanaah menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah, dia masuk pada kategori orang kaya. Kenapa? Dia mustaghnil 'anil nas, merasa tidak butuh kepada orang lain, merasa cukup hidup. Sekalipun kana ja'ian, sekalipun dia dalam keadaan lapar, keadaan kekurangan, tapi tidak pernah mengeluh. Tetap ikhtiar dengan cara yang baik. Kalaupun belum didapati ikhtiarnya, ya sudah, pasrah kepada Allah. Kalau ibarat
lampu listrik mati, maka kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Pertama nyari korek api. Korek api nggak cukup, nyari lilin. Lilin nggak ada, ke warung beli. Di warung habis, maka cari cara lain. Oh, masih punya lampu templok. Lampu templok pakai minyak tanahnya nggak ada. Adanya di warung yang jauh, nyebrang jalan ke sono, nyebrang kali nyebrang jalan. Ikhtiar ke sono, beli minyak tanah. Begitu beli minyak tanah dituangin, lampu temploknya kesenggol, jatuh, pecah. Mau ngapain kalau sudah begitu? Itu namanya ikhtiar udah mentok. Kalau sudah begitu ya sudah pasrah ya, tungguin aja. Toh yang mati lampu bukan kita, orang lain juga sedang mati lampu. Tungguin aja kapan lampu itu nyala lagi. Jangan sampai udah ikhtiar begitu lampu nggak nyala-nyala, nyari tambah batu gini. Itu bukan penyelesaian. Daripada lampu ini panas ngatur diri aja lah. Ini gambaran kita itu ya. Sudah ikhtiar, usaha dagang ini belum cocok, belum pas, ganti dagang ini belum cocok, belum pas, ujung-ujungnya dia sudah kita pasrah sama Allah. Akhirnya apa? Banyak-banyak puasa. Lagi gak ada yang dimakan, puasa. Ada yang dimakan, makan. Udah puasa, masih lapar-lapar juga, maka makannya pakai kulhu. Kulhu. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Lagi lapar, baca Al-Ikhlas 3 kali, dikasih kenyang. Asal kita yakin dalam bacanya. Nah, kalau Bapak Ibu di kantong masih ada duit, lapar mau baca dulu, jangan cuma 3 kali, 10 kali juga tetap aja lapar. Ya, karena belum turun. Nah, ini dicontohkan di riwayat ini. Ada seorang perempuan tawanan perang negeri kafir, dia kabur dari tawanan perangnya, dia lari sepanjang perjalanan berapa parsah, 200 parsah. Dia sebut 200 parsah itu 200 km atau apa ya. Perjalanan jauh, ya haus, ya lapar, tapi dia lari terus. Ketika ditanya sama orang, perempuan, emang gak haus, gak lapar? Haus, ya lapar. Terus bagaimana? Ya saya gak punya duit. Makanya apa? Baca aja kulhu 3 kali. Begitu baca kulhu 3 kali, alhamdulillah Allah kasih kenyang. Jangan lagi. Ya. Nah kalau kita belum mempan, baca kulhu 3 kali lapar, belum kenyang, belum bisa kenyang lewat kulhu. Kenapa? Karena di kantong masih ada duit. Duit gak ada, HP masih punya, ya. HP gak ada, motor ada, ya. Berarti belum darurat betul. Nah, senjata-senjata seperti itu, doa-doa, dikir-dikir, amalan-amalan tertentu, itu akan bermanfaat kalau sudah pada tataran darurat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.